Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya seorang TKI Korea. Oke, di video kali ini aku pengen bahas tentang rokok. Karena ada yang komen di YouTubeku minta review tentang rokok. Sejujurnya aku bingung teman-teman. Kenapa? Karena ya aku nggak ngerokok teman-teman. Dulu aku pernah ngerokok, bahkan dulu itu sempat jadi perokok aktif lah waktu masih di Indonesia. Cuman alhamdulillah aku udah berhenti semenjak akhir 2016 lalu. Aku udah berhenti merokok dan sampai sekarang alhamdulillah aku sudah berhenti dan itu total ya. Nah oke teman-teman, tapi karena teman-teman mau minta review, aku sedikit sharing aja lah ya, sharing aja karena kebetulan di sini rekan-rekan sepabrikku juga banyak yang merokok gitu. Cuman aku nggak terlalu paham sekarang tentang rokok karena ya udah cukup lama aku nggak ngerokok gitu. Oke, mungkin rokoknya, jenis rokoknya gitu ya. Nanti aku jelasin jenis rokoknya apa aja, terus harganya, terus sama peraturannya. Nah di sini ada tiga tahapan lah yang aku pengen sharing ke teman-teman. Nah buat rokoknya sendiri teman-teman ya, sebenarnya aku sering lihat juga sih di Indonesia gitu rokoknya, jadi nggak terlalu jauh berbeda sama rokok-rokok Indonesia. Aku bahkan sampai lihat di internet loh guys. Cuman kalau aku ke kayak Ministop, terus 7-Eleven, terus apa itu namanya, GS25 kalau nggak salah ya. Ya kayak minimarket mungkin kalau di Indonesia itu kayak Indo, Alfa gitu ya. Nah itu rokok-rokoknya itu yang paling dominan itu Marlboro itu ya, sama EC. Nah, di Indonesia aku sebelum berangkat itu sering lihat EC. Terus apa lagi ya, Mevius aku pernah lihat juga di Indonesia. Terus Camel yang gambar unta itu ya, terus Lucky Strike, terus sama beberapa rokok lain aku agak lupa tuh namanya. Nah itu ada beberapa rokok-rokok itu, dan itu termasuk rokok yang mungkin lokal ya, bisa dibilang lokal di sini gitu ya. Dan itu harganya sekarang itu rata-rata itu 4.500 won teman-teman. Jadi harganya 4.500 won, dan itu kayaknya di setiap tempat itu harganya sama sekitar itu. Dan kalau rokok lokal itu maksudnya kayak rokok yang ada benar-benar di Korea itu emang harganya segitu. Terus apakah ada rokok Indonesia? Nah ada teman-teman, rokok Indonesia itu ada, jadi masuk juga. Tapi rokok Indonesia itu kayaknya hanya dijual di Asia Mart teman-teman. Jadi di Asia Mart itu menyediakan rokok Indonesia. Kalau di kayak 7-Eleven, terus tadi apa namanya, Ministop, GS25 itu emang kayaknya khusus rokok-rokok Korea gitu ya. Nah kalau rokok Indonesianya apa aja gitu. Nah aku sempat beberapa nyatet karena di sini temanku ada yang juga ngerokok rokok Indonesia. Yang dominan tentu aja Sampurna Mil yang putih itu ya, yang merah putih. Terus rokok Surya yang gede, Jarum Super itu ada, terus LA, terus Dunhill itu ada. Magnum aku kayaknya belum pernah lihat ya kalau rokok Magnum, cuman itu ada. Nah kalau rokok Indonesia ini harganya beda teman-teman, ada yang 6.000 won, ada yang 5.000 won. Jadi aku juga nggak tahu perbedaannya di mana, mungkin dari jenis rokoknya atau jenis besar kecilnya rokok, karena kan kayak Sampurna Mil juga di Indonesia ada yang isi 16 kalau nggak salah, sama isi yang 12 gitu ya. Nah mungkin harganya di perbedaan itu atau jenis mereknya, pokoknya harganya sekitar itulah range-nya teman-teman.
Jadi kalau seumpama di harganya itu 4.500, itu biasanya rokok lokal atau rokok Korea. Nah, jadi itu beberapa jenis rokoknya teman-teman yang ada di Korea yang aku tahu ya. Sebenarnya masih banyak sih kayaknya jenis rokok yang ada di Korea ini. Kayaknya aku belum pernah lihat di Indonesia gitu. Aku pernah ngeliat apa namanya gitu ya. Nah, biasanya rokok-rokok yang ada di Korea ini sekarang itu yang lebih dominan gitu ya, yang lebih banyak peminatnya, lebih banyak peminatnya itu Marlboro sama EC teman-teman. Kalau di sini ya, setahu aku sih Marlboro itu udah pokoknya kayak dominan banget lah. Terus EC juga. Dan di sini yang aku lihat ya, itu banyak rasa. Kalau di Indonesia kan dulu aku ngelihatnya cuma Marlboro itu putih sama merah. Itu aja udah. Yang gold maksudnya. Kalau di sini tuh ada yang rasa strawberry, aku ngeliat kemarin ada yang warnanya agak orange gitu. Dan EC juga banyak. Emang kalau EC kan memang banyak ya, kayak varian rasa madu, apel, anggur, banyak lah pokoknya. Nah itu dia kalau untuk rokok-rokoknya ya teman-teman. Jadi jenis rokok sama harganya itu ya segitu. Terus kalau dibilang mahal nggak? Ya kalau untuk hitungan rokok kayak Marlboro sama EC ya, itu masih terbilang murah sih. Masih terbilang murah kalau aku ya. Kok bisa murah gitu? Jadi aku ngitungnya gini sih teman-teman. Seumpama gaji di Korea itu 1.900.000 ya, 1.900.000 won. Nah untuk harga rokok itu 4.500. Jadi kalau seumpama teman-teman ngabisin satu harinya itu satu bungkus, dan satu bungkus itu harganya 4.500 won. Jadi dalam satu bulan atau dalam 30 hari teman-teman itu menghabiskan 135.000 won dari dari gaji teman-teman yang 1.900.000 won ini ya. Dan kalau seumpama di Indonesia teman-teman dengan gaji 1.900.000 rupiah dengan harga rokok yang sekarang bisa sampai 35.000 gitu ya, ya itu otomatis hitungannya bakal lebih besar gitu. Oke, seumpama sampel aja kita ambil di harga 20.000 lah ya. Jadi satu bungkusnya 20.000. Kalau seumpama teman-teman ngerokok selama 30 hari dengan harga rokok 20.000, otomatis teman-teman satu bulan itu ngabisin 600.000. Dari gaji 1.900.000 teman-teman habiskan 600.000 untuk rokok aja, itu udah banyak banget gitu kan, hampir 50% dari gaji teman-teman gitu kan. Nah kalau di Korea kan enggak. Jadi dari gaji 1.900.000 teman-teman merokok habis cuman 135.000. Tapi memang alangkah lebih baiknya ya kalau nggak ngerokok, atau enggak teman-teman lebih irit lagi, mungkin rokoknya dalam satu bulan itu cuman menghabiskan 15 bungkus gitu ya. Jadi hitungannya satu bungkus itu bisa 2-3 hari gitu kan habisnya. Nah itu ya bisa mengurangi budget juga. Dan lebih bagus lagi kalau nggak ngerokok, jadi nggak ada pengeluaran buat rokok. Walaupun biasanya orang yang nggak ngerokok akan cenderung lebih banyak ngemil. Ya contohnya aku lah. Jadi aku nggak ngerokok, tapi ya aku bukan harus sih, aku jadi doyan ngemil gitu. Karena ya selain suges mungkin ya, maksudnya habis makan itu kayaknya enak ngemil yang manis-manis gitu. Jadi kayak dipikirin itu kayak kayak pengen makan coklat nih, atau kayak pengen makan yang asin-asin nih gitu. Pokoknya kalau habis makan tuh biasanya cenderung mengalihkan ke hal-hal lain ya, walaupun nggak setiap habis makan itu pasti pengen makan yang manis-manis dan yang lain-lain gitu. Maksudnya intinya cenderung lebih ke pengen ngemil sih kalau nggak ngerokok gitu ya. Nah ngebahas tentang rokok, terus terang aku
sedikit suka sih tentang rokok ini, peraturan rokok ini di Korea teman-teman. Kenapa? Karena di Korea ini cukup bagus untuk peraturan rokoknya. Karena kita nggak bisa merokok di sembarangan tempat. Jadi merokok itu benar-benar harus di tempat yang boleh merokok. Dan itu bukan cuma orang asing yang harus mematuhi. Jadi orang Korea pun harus mematuhinya. Dan aku lihat orang Korea pun mematuhinya gitu loh. Maksudnya mereka nggak seolah-olah mereka orang sini jadi berani gitu. Enggak. Jadi mereka juga mematuhi. Kalau seumpama emang kayak, wah kalau di Indonesia di terminal bus asap kendaraan sama asap rokok itu udah berbaur kan ya. Jadi orang merokok tuh di mana aja, bahkan ada yang di dalam bus gitu ya. Kalau di Korea enggak teman-teman. Jadi di situ disediakan tempat-tempat yang emang khusus buat para perokok gitu. Jadi emang khusus. Jadi nggak bisa sembarangan tempat. Jadi apa ya? Mereka yang merokok ini ruang ininya dibatasi gitu, nggak sebebas yang kayak di Indonesia. Ya kalau bagi kita yang nggak ngerokok sih itu bagus banget gitu ya, karena kita yang nggak ngerokok merasa masih bisa menghirup udara tanpa asap rokok. Cuman mungkin bagi perokok ya otomatis bakal kesusahan, apalagi aku juga tahu gimana rasanya kalau seumpama pengen ngerokok tapi harus ditahan gitu ya. Aku tahu rasanya. Cuman itulah yang aku suka dari peraturan di Korea gitu, maksudnya tentang masalah rokok. Terus untuk pembelian rokok di Korea ini, anak kecil atau yang belum dewasa itu nggak boleh beli rokok teman-teman. Jadi dilarang. Jadi kalau seumpamanya masuk ke minimarket atau mana gitu ya, kalau pengen beli rokok, seumpama kelihatan masih anak-anak, itu biasanya nggak boleh teman-teman. Jadi nggak kayak di Indonesia gitu kan, walaupun ya mungkin bapaknya yang nyuruh gitu, bapaknya yang nyuruh suruh anaknya beli rokok, terus ya udah pulang dapat rokok gitu. Nah kalau di Korea nggak bisa. Jadi mungkin anak-anak di sini juga terselamatkan ya, maksudnya suruh kayak, nak beli rokok gitu di warung gini, apalagi nak utang dulu gitu kan, malu ya anaknya ya. Jadi kalau di sini nggak bisa teman-teman. Jadi si orang dewasanya ini harus beli sendiri. Jadi nggak bisa apalagi nyuruh anak-anak atau yang masih sekolah SMP gitu ya. Itu nggak boleh beli rokok. Apalagi merokok gitu ya. Ya kalau seumpama, tapi aku pernah ngeliat ada anak ini ya, mungkin nggak semua orang Korea juga taat, tapi setahu aku mereka lebih apa ya, lebih ini peraturan lah, lebih mematuhi peraturan gitu daripada di sana gitu kan. Karena ya kalau di Indonesia itu mau siapa aja beli rokok ya udah beli aja gitu, nggak ada peraturan istilahnya anak kecil gak boleh beli rokok apalagi sampai merokok gitu kan. Kalau di sini setahu aku kayak gitu. Dan aku kayaknya jarang banget ngelihat, mungkin hampir nggak ada gitu ya, orang yang berkendara sambil merokok. Aku belum pernah lihat sih. Cuman ya kalau seumpamanya memang ada, mungkin hanya sedikit orang gitu, karena gak tahu ya, karena mereka di sini, kalau di sini kayak mereka tuh benar patuh gitu sama peraturan. Mungkin karena takut denda atau mungkin karena tegasnya pemerintahan di sini gitu ya. Tapi itu menurut aku bagus banget sih. Dan harusnya sih di Indonesia itu dicontoh kayak gitu. Mungkin kalau di sini karena banyak CCTV kali ya, banyak CCTV di mana-mana. Terus apa namanya? Kalau di Korea kita buat rekening, sebuah rekening gitu ya. Biasanya rekening itu bisa dipergunakan oleh pihak ketiga. Kayak gitu kali ya ngomongnya. Jadi semisal contoh gini deh. Sumpama nih teman-teman, aku melanggar nih. Nah, tiba-tiba aku punya ini dendaan. Tiba-tiba ada dendaan, terus rekening aku tiba-tiba kepotong.
dan di situ ada keterangannya bayar dendaan gitu atau apa gitu. Nah itu otomatis langsung kepotong. Jadi di sini tuh bisa sistemnya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Jadi rekening kita ya cuman bisa yang pakai kita gitu kan. Kalau di Korea itu enggak. Jadi ada pihak ketiga yang bisa ngambil. Kayak misal kayak kemarin aku contoh, aku ada pinjaman di bank gitu kan, dan pihak ketiga ini bisa ngambil sesuai jadwal yang pembayaran itu gitu. Jadi tanpa harus konfirmasi ke aku dulu. Jadi mereka sudah bilang kalau tanggal sekian nanti bakal dipotong. Jadi mereka dipotong, langsung potong gitu aja. Dan itu bukan dari pihak bank loh ya. Maksudnya bukan dari pihak bank yang aku buat. Jadi ini pihak ketiga gitu. Dan di sini tuh bisa kayak gitu. Jadi kemungkinan orang Korea itu takut ngelanggar karena emang ya nanti dia nggak bisa nolak buat bayar denda gitu kan, karena bisa otomatis kepotong gitu. Mungkin gitu ya, yang aku juga nggak tahu pastinya, cuman tahu aku emang nggak ada sih yang berkendara sambil merokok gitu di jalanan, nggak ada. Karena di sini juga jarang banget yang pakai kendaraan sepeda motor gitu. Kalaupun ada paling itu hanya di desa-desa kecil biasanya. Terus kalaupun desa-desa besar biasanya yang suka naik motor itu hanya pengantar makanan biasanya. Jadi nggak kayak di Indonesia semuanya pakai kendaraan bermotor, bahkan bisa sampai touring kemana-mana gitu ya. Kalau di sini aku jarang banget ngeliat ada ya pengendara motor lah. Kebanyakan tuh emang pakai mobil. Dan aku jarang banget, dan aku belum ngeliat lah istilahnya ada yang berkendara sambil ngerokok gitu. Kalau pengen merokok biasanya mereka berhenti di satu tempat yang emang boleh merokok, baru mereka merokok. Ya itulah teman-teman, pembahasan tentang rokok, review rokok. Tapi aku nggak bisa menjelaskan rokok ini rasanya gini karena emang aku nggak ngerokok. Kalau seumpamanya aku ngerokok ya aku pasti beli beberapa rokok untuk aku coba gitu ya. Tapi mohon maaf aku nggak ngerokok, jadi ya aku hanya bisa menjelaskan rokok apa aja yang ada di Korea, terus harganya, terus peraturannya. Ya itu aja paling teman-teman ya, review tentang rokoknya. Paling sekedar itu aja yang aku tahu, dan mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran buat teman-teman yang masih di Indonesia yang mungkin bentar lagi ke Korea gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.